Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiratnya yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Terdapat pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arvina Mai Ismawati, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Jika dengar kata pendidikan, pastinya berkaitan dengan ilmu. Ilmu tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya ilmu, kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu, dengan adanya ilmu, kita dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan ilmu? Tentunya kita harus menuntut ilmu. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema keutamaan menuntut ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem dengan metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala di bidang tersebut. Lalu, adakah hukumnya menuntut ilmu dalam Islam? Tentunya ada. Hukum menuntut ilmu dalam Islam yaitu wajib, yang dibagi menjadi dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain artinya ilmu wajib dipelajari baik muslimin maupun muslimat, tidak bisa diwakilkan dan tanpa terkecuali. Contohnya, ilmu mengenal Allah, ilmu beribadah. Nah, semuanya harus tahu, harus menuntut ilmu secara masing-masing, tidak dapat diwakilkan. Yang kedua, hukumnya fardu kifayah. Dapat diartikan bahwa apabila di suatu daerah sudah ada minimal satu orang saja yang mendalami ilmu tersebut, maka kewajiban bagi yang lainnya sudah gugur. Contohnya, ilmu kedokteran. Apabila dalam satu daerah sudah ada yang mendalaminya, maka yang lainnya tidak harus mendalami ilmu kedokteran karena kewajibannya sudah diwakili oleh orang tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung ke tema inti kita, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Tadi kan sudah kita bahas bahwa menuntut ilmu dalam Islam itu wajib. Nah, apa sih keutamaannya? Kenapa sangat diwajibkan? Keutamaan yang pertama, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dalam firman tadi, Allah sudah berjanji kepada orang yang beriman dan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Yang kedua, akan diberikan pahala yang sangat besar di hari kiamat nanti. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami,
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat. Penuntut ilmu adalah pilar Islam dan nanti akan diberikan pahala bersama para nabi. Keutamaan yang ketiga, menuntut ilmu merupakan sedekah yang paling utama. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sedekah yang utama adalah jika seorang muslim menuntut atau mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudara muslim lainnya. Yang keempat, akan diberikan pahala yang besar seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Keutamaan yang kelima, orang yang menuntut ilmu akan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan jalannya menuju surga. Seperti hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau masjid Allah yang mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat akan mengelilingi dan menaungi mereka semua dengan rahmat. Allah akan menyebut di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti jalan menuntut ilmu, melainkan Allah akan melapangkan jalan baginya menuju surga. Masya Allah, Allah saja menjanjikan kita akan ada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dari 5 keutamaan tadi saja sudah banyak manfaat yang akan kita dapatkan apabila kita menuntut ilmu. Dari yang diangkat derajatnya, kemudian mendapatkan pahala, kemudian ada kita sedekah yang utama karena nanti apabila kita menyampaikan ilmu-ilmunya pasti akan menjadi amal jariah bagi kita, serta dilapangkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Kita harus semangat, kita harus bertekad, harus niat untuk menuntut ilmu. Dan apabila sudah mendapatkan ilmu, kita bagikan kepada orang lain supaya menjadi amal di hidup kita yang kekal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.